Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Pasibuan dengan NPM 23082600189. Saat ini saya akan mempresentasikan video untuk tugas semester antara blok sel molekuler biologi and hematologi dengan topik cell cycle atau siklus sel. Pengertian cell cycle. Cell cycle atau siklus sel adalah rangkaian proses yang terjadi pada sel sejak sel terbentuk, kemudian tumbuh, menggandakan DNA, hingga membelah menjadi dua sel anak. Secara umum, siklus sel terdiri dari G1, S-phase, G2, dan M-phase. Sebagian sel juga dapat masuk ke G0 phase, yaitu keadaan istirahat ketika sel tidak aktif membelah. Kita masuk ke G1 atau gap 1, fase gap 1. Ini merupakan fase pertama setelah selnya membelah. Pada fase ini, sel mengalami pertumbuhan, melakukan fungsi normal, serta menghasilkan berbagai protein dan organel yang dibutuhkan. Pada akhir fase G1 dapat G1 checkpoint. Checkpoint ini memastikan bahwa ukuran sel cukup, nutrisi tersedia, dan DNA tidak mengalami kerusakan. Jika kondisi baik, sel akan melanjutkan ke fase S. Jika tidak, siklus dapat dihentikan untuk melakukan perbaikan atau sel dapat masuk ke fase G0. Selanjutnya, setelah dari G1, sel akan masuk ke fase S phase atau fase S, yaitu sintesis. Pada fase S ini merupakan fase ketika terjadi replikasi DNA. Nah, setiap kromosom menggandakan DNA-nya sehingga terbentuk dua sister kromatid yang identik. Pada fase ini juga terjadi sintesis protein, terutama protein yang berhubungan dengan DNA dan kromatin. Jadi, hal utama yang harus diingat pada fase S adalah DNA replikasi. Oke, setelah masuk kepada fase S, selanjutnya kita masuk ke fase G2 atau gap 2. Nah, setelah DNA selesai direplikasi, masuki fase G2. Pada fase ini, sel kembali mengalami pertumbuhan dan menghasilkan protein serta berbagai komponen yang diperlukan untuk proses pembelahan. Nah, sel juga melakukan pemeriksaan terhadap DNA jika terdapat kerusakan atau masalah pada hasil replikasi DNA. Siklus sel dapat dihentikan untuk melakukan perbaikan. Jika semuanya sudah siap, sel akan masuk ke fase M atau mitosis. Nah, fase M atau fase mitosis ini merupakan fase ketika selnya membelah. Mitosis terdiri dari beberapa tahap, yaitu profase, di mana kromatinnya memadat menjadi kromosom dan spindelnya mulai terbentuk. Lalu ke metafase, kromosomnya berjajar di tengah sel. Lalu ke anafase, sister kromatid berpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu ke telofase, kromosom sampai di kutub dan terbentuk kembali membran inti. Setelah itu terjadi sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anak. Nah, dari siklus sel ini yang dimulai dari G1, S-phase, G2, dan juga mitosis atau M-phase, ada juga yang namanya G0 atau quiescent, merupakan keadaan ketika sel keluar dari siklus pembelahan dan berada dalam kondisi relatif tidak membelah. Beberapa sel dapat kembali masuk ke siklus sel jika mendapatkan rangsangan tertentu, namun beberapa sel yang telah terdiferensiasi dapat berada dalam genol dalam waktu yang sangat lama. Cell cycle checkpoints yang berfungsi sebagai sistem kontrol agar pembelahan sel berlangsung dengan benar. Ada tiga checkpoint utama, yaitu G1 checkpoint atau restriction point. Ini di sini adalah tempat pemeriksaan ukuran sel, ketersediaan nutrisi, dan juga kerusakan DNA. Yang kedua adalah G2 checkpoint, memastikan replikasi DNA sudah selesai dan DNA tidak mengalami kerusakan. Yang ketiga adalah M checkpoint atau spindle checkpoint,
memastikan kromosom sudah terhubung dengan spindel secara tepat sebelum sister kromatid dipisahkan. Jika tidak terdapat Jika terdapat masalah, siklus sel dapat dihentikan sampai masalah tersebut diperbaiki. Nah, lalu regulasi pada cell cycle ini, siklus sel itu dikontrol terutama oleh siklin dan CDKS atau siklin dependent kinase. Siklin merupakan protein regulator yang kadarnya berubah sesuai fase siklus sel. Sementara itu, CDK merupakan enzim yang menjadi aktif setelah berikatan dengan siklin. Kemudian, siklin CDK kemudian membantu mendorong sel berpindah dari satu ke fase berikutnya. Selain itu, CDK inhibitor atau CKLS seperti P21, P27, dan P16 yang dapat menghambat aktivitas CDK ketika siklus sel perlu dihentikan. Nah, ringkasannya itu adalah jadi urutan utama siklus sel adalah G1, S fase, G2, M, dan juga kembali ke G1. Pada G1-nya ini sel tumbuh, pada S DNA replikasi, G2 sel mempersiapkan pembelahan dan memeriksa DNA, M sel itu melakukan mitosis dan sitokinesis. Sel juga dapat masuk ke G0 ketika tidak aktif membelah. Regulasi dan checkpoint itu sangat penting untuk menjaga pembelahan sel tetap normal. Gangguan pada mekanisme ini dapat menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkendali, yang merupakan salah satu karakteristik penting pada kanker. Mungkin cukup sekian dari saya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membentuk daripada mind map PPT ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.